Oke, nah jadi di ke-6, di video pembahasan soal nomor 6 di bagian 1, jadi kita sudah mendapatkan titik kritisnya ada 3 ya. Kemudian juga kita sudah mencari f(x)(x), kemudian mencari f(x)(y), dan f(y)(y). Nah, langkah berikutnya adalah kita masukkan titik kritis ini ke dalam persamaan D yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Jadi kita akan memasukkan ke dalam D yang ada di sini. Nah, ini kita akan coba menambah slide baru ya supaya lebih lebih lega gitu, lebih luas tempatnya. Nah, di sini saya sudah menuliskan titik kritisnya, ada 3 tadi, kemudian ada f(x)(x), ada f(y)(y), dan f(x)(y). Nah, langkah berikutnya adalah kita memasukkan si titik kritisnya ke dalam persamaan D yang ada di sini. Nah, sekarang coba kita tinjau dulu ya untuk titik kritis yang ada di sini. Jadi titik x0 dan y0. Jadi coba kita buat di sini untuk di sini 0,0 gitu ya. Saya buatnya kayak gini aja. Jadi di sini x-nya 0 dan y-nya 0. Nah, berarti di sini kita buat f x x dalam kurung di sininya menjadi 0,0. Jadi ini x, di sini y gitu ya. Berarti di sini 6 dikali dengan x-nya itu adalah 0. Kayak gitu. Berarti di sini sama dengan 0. Kemudian untuk FYY-nya, FYY di sini juga kita buat 0, di sini 0. Sama dengan di sini kan 6 dikali Y. Y-nya itu adalah 0. Jadi di sini sama dengan 0 juga. Kemudian untuk fxy, ini dia kita masukkan juga 0, di sini 0. Di sini sama dengan, karena dia nggak memuat variabel apapun, berarti langsung aja kita tulis minus 3. Kayak gitu. Nah, sekarang kita masukkan nih ke dalam persamaan D yang di sini. Jadi kita buat persamaan D-nya. Jadi D itu kan sama dengan F, X, X, dalam kurung. Nah, karena kita menggunakan titiknya itu 0,0, maka X0 dan Y0-nya di sini adalah 0, di sini 0, kayak gitu. Kemudian dikali dengan F, Y, Y dalam kurung di sini 0,0 dikurang dengan fxy-nya. Fxy, kemudian di sini itu 0,0 kayak gitu. Nah, di sini dipangkatkan 2 ya, jangan lupa dipangkatkan 2. Nah, di sini tinggal kita masukin. Jadi D itu sama dengan, nah fxx00 itu adalah 0 di sini ya. Jadi di sini 0 dikali dengan FYY-nya. FYY-nya juga kita dapat di sini itu adalah 0. Dikurang dengan buka kurung. Minus 3 dipangkatkan 2. Jadi fxy00-nya itu adalah minus 3 gitu ya. Nah, jadi ini dipangkatkan, jadinya di sini minus, di sini dipangkatkan itu kan jadi 9 ya. Jadi positif 9. Jadi kita dapat D-nya itu sama dengan minus 9. Nah, kita cek sama D yang sebelumnya. Nah, di sini kan D lebih besar dari 0. Nah, di sini D kurang dari 0 atau minus lah ya. Nah, berarti dia itu disebut sebagai titik plana. Jadi untuk X-nya 0, Y-nya 0, itu kita sebut dia itu sebagai titik plana. Jadi ini itu coba kita ubah deh warnanya. Jadi yang ini itu titik plana. Kayak gitu. Nah, sekarang untuk 0,0-nya sudah ya, X0, Y0 sudah. Nah, sekarang kita tinjau untuk yang ini, X-nya 1 dan Y-nya 1. Jadi kita buat lagi di sini untuk di sini 1, di sini 1. Ini coba kita bedain aja lah ya warnanya. Jadi di sini F, X, X, buka kurung di sininya menjadi 1,1. Nah, sama dengan, nah Fx, X-nya itu kan yang ini kan. Jadi di sini 6. Nah, X-nya di sini itu dijadikan 1 gitu. Jadi 1 gitu. Jadi di sini sama dengan 6. Kemudian di sini F, Y, Y. Nah, di sini kita ubah juga menjadi 1, di sini 1. Jadi sama dengan 6, buka kurung. Y-nya, ini kan Y nih. Y-nya kan di sini kan 1. Berarti sama dengan 6. Kemudian untuk F, X, Y, itu kita buka lagi ya. Jadi di sini 1, di sini 1. Nah, karena di sini itu nggak ada variabel X dan variabel Y, maka di sini langsung aja kita tulis minus 3. Kayak gitu. Nah, kemudian kita buat nih persamaan D-nya tadi. Jadi di sini D itu kan sama dengan F,
X buka kurung. Nah, X 0 dan Y 0-nya itu kita ganti menjadi 1 dan 1 di sini. Di 1, di sini 1. Kemudian FYY-nya ya, jadi sama. Kita hapus. Di sini jadinya F, Y buka kurung di sini 1, di sini 1. Dikurang dengan F, X, Y, di sini 1, di sini 1 ya kan? Dipangkatkan dengan 2. Nah, di sini sama dengan, Fxx11 ini itu kan hasilnya 6 nih. Kemudian untuk FYY-nya hasilnya juga 6. Dikali 6 berarti kan dikurang dengan buka kurung. Fxy-nya itu adalah minus 3. Dipangkatkan 2. Jadi 6 dikali 6 itu adalah 36. Dikurang dengan minus 3 dipangkatkan 2 itu adalah plus 9 ya. Jadi di sini 9. Jadi 36 dikurang 9 hasilnya adalah 27 ya. Nah, kita lihat bahwa di sini D-nya itu lebih besar dari 0, ya kan? Jadi D-nya itu lebih besar dari 0 karena dia 27. Nah, kemudian kita lihat ya bahwa di sini kan ada dua kemungkinan kan. D-nya lebih besar dari 0 dan di sini D-nya lebih besar dari 0. Kemudian kita cek nih Fxx-nya di sini. Apakah lebih besar dari 0, apakah kurang dari 0. Nah, kita cek. Nah, di sini Fxx-nya itu lebih besar dari 0 ya. Jadi dia itu hasilnya 6. Jadi di sini tuh kita lihat bahwa Fxx-nya itu lebih besar dari 0 karena dia hasilnya adalah 6. Nah, sekarang coba kita lihat. Karena dia lebih besar dari 0, maka dikatakan sebagai nilai minimum lokalnya gitu. Jadi ini titik 1,1 itu dikatakan sebagai titik minimum lokalnya. Titik minimum lokal. Saya tulis min aja ya, min lokal. Nah, kemudian sama ya kayak tadi, ini coba kita cek sekarang untuk titik kritisnya yang ini. Nah, apakah hasilnya bakal beda atau gimana? Kita coba lihat aja. Dan dipahami juga ya, jangan dilihat aja. Nah, di sini untuk di sini itu minus 1, di sini 1. Nah, berarti di sini kita buat lagi ya, F, X-nya buka kurung, di sini minus 1, terus di sininya 1 sama dengan, nah di sini kan 6X ya, berarti 6 buka kurung. Nah, X-nya itu kita ubah menjadi yang ini, minus 1. Jadi sama dengan minus 6. Kemudian kita cek nih, FYY-nya. Nah, di sini itu minus 1, di sini 1, berarti di sini itu adalah 6 ya kan? 6 dikali Y. Y-nya di sini adalah 1. Berarti di sini sama dengan 6. Kemudian Fxy-nya. Jadi kita buat di sini Fxy. Itu di sini minus 1, di sini 1. Nah, sama kayak tadi karena nggak ada variabel X dan variabel Y-nya, maka langsung aja kita tulis di sini minus 3. Kayak gitu. Nah, kemudian dengan mengikuti persamaan D-nya, ini saya coba langsung masukin aja ya. Jadi ini kita kali dengan yang ini, di minus 6, ngikutin persamaan yang ini ya. Terus dikali ini ya kan, dikali FYY, dikali 6, dikurang dengan minus 3, dipangkatkan 2. Nah, kita bisa lihat bahwa di sini itu minus 36, dikurang, buka kurung di sini itu 9, plus 9 gitu ya. Jadi di sini minus 36 dikurang 9 itu berapa ya? Minus 45 ya. Minus 45. Nah, karena kita lihat bahwa hasilnya minus, artinya kan D-nya kan kurang dari 0 nih. Karena kurang dari 0, maka dikatakan sebagai titik plana. Jadi si minus 1 dan 1 ini itu sebagai titik plana. Kayak gitu. Titik plana lah ya. Nah, kemudian juga yang ini ya. Jadi ini tuh titiknya adalah 0,0 ya. 0,0 itu dikatakan sebagai titik plana. Nah, ini juga titik plana nih. Kenapa ya nggak bisa nulis plana? Oke, nah mungkin itu aja untuk pembahasan soal nomor 6 ini. Semoga teman-teman paham. Kalau masih bingung, silakan teman-teman tanyakan saja di kolom komentar. Saya tutup videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.